Ya, salam Bapak Ibu, berjumpa dengan saya Pendeta Masih Lidian Ratu. Pada kesempatan ini saya coba berbagi bagaimana cara penyusunan draft rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat yang secara umum menjadi tugas rutin setiap tahun. Yang saya bagikan di sini berdasarkan panduan yang sudah ada di BNKP. Namun ada beberapa penyesuaian yang menurut saya juga itu tentunya didasari pada kebutuhan masing-masing jemaat. Nah, secara umum ada 3 bagian dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Lampiran pertama itu biasanya adalah rekapitulasi rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Di sini saya kasih contoh nama jemaat saja adalah Jemaat BNKP Kasih Agape. Hal yang kemudian yaitu lampiran 2 yang berisi draft rencana anggaran pendapatan jemaat. Dan yang ketiga adalah draft rencana anggaran belanja jemaat. Nah, kita mulai dengan kolom pendapatan atau bagian dari pendapatan. Secara umum yang tercantum dalam pendapatan itu pertama adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Nilai ini kita dapatkan berdasarkan hasil laporan yang telah terverifikasi oleh BPP Jemaat dan telah diterima oleh persidangan. Maka berapa saldo pada tahun sebelumnya, inilah yang kita cantumkan di bagian ini. Itu kita diberi di pos pasal, yaitu 2.1, ya 2 Romawi 1. Kemudian berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari secara umum kita di BNKP ada pendapatan yang ditetapkan, ada pendapatan juga yang tidak ditetapkan. Dan di sini kami buat satu kolom lagi selain itu adalah pendapatan transit. Nah, pendapatan tidak ditetapkan ini adalah pendapatan yang nilainya kita tidak bisa perkirakan, tetapi nominal yang kami cantumkan di sini kita bisa dapatkan itu dari nilai rata-rata yang didapatkan setiap minggu. Nah, kita contohkan saja 200.000 itu kantong kolektor pertama dan berikut seterusnya. Nah, di sini dalam kolom pendapatan ini, kolom pertama adalah pos dan pasal, kemudian di kolom kedua adalah uraian, di kolom ketiga adalah anggaran tahun lalu. Ini adalah berdasarkan anggaran yang sudah kita susun sebelumnya, maka kita buat perbandingan untuk anggaran ini. Di kolom anggaran ini saya buat dalam 3 kolom, yaitu nominal, jumlah, dan satuan. Dan untuk melihat perbedaan, maka kita buat satu bagian lagi di sini, yaitu selisih, yaitu lebih atau kurang. Nah, dari kolom yang sudah ada ini, apabila ada hal-hal yang perlu kita jelaskan dalam anggaran, maka bisa kita cantumkan di kolom keterangan ini. Misalkan dari kolom yang sudah ada sebelumnya masih belum jelas bagi majelis jemaat atau masih belum bisa dipahami secara utuh oleh yang membaca anggaran ini, maka bisa kita cantumkan di kolom keterangan. Nah, secara umum pendapatan tidak ditetapkan di BNKP. Pertama adalah persembahan kantong kolektor. Ya, persembahan kantong kolektor pertama ini ya kita perkirakan saja nilainya 200.000 per minggu. Jadi secara umum ada 52 minggu, maka 200 kali 52 minggu, maka nilainya bisa kita dapatkan adalah 10.400.000. Berikut dengan persembahan kantong kolektor kedua, persembahan kantong kolektor ketiga, kolektor kebaktian, tahun baru, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah 1, Paskah 2, kolektor Malam Kudus, kolektor akhir tahun, kolektor perjamuan kudus. Nah, di sini untuk perjamuan kudus
di satuannya itu saya cantumkan di sini 4 triwulan, maksudnya kadangkala dalam 1 tahun itu ada 4 kali kita laksanakan perjamuan kudus. Nah, ini adalah kita dasari dari perikopen BKP. Biasanya itu sudah ditetapkan bulan-bulan berapa kita melaksanakan perjamuan kudus. Dan ini bukan dalam arti di minggu lain kita tidak bisa, tapi itu adalah sesuai kebutuhan. Nah, panduan untuk pelaksanaan perjamuan kudus itu telah ada di perikopen BKP. Nah, jadi untuk kolektor kebaktian tahun baru kami sebut tentu satuannya itu satu tahun. Sementara untuk perjamuan kudus tadi adalah ada 4 triwulan. Kemudian ada persembahan persepuluhan atau perpuluhan, tergantung istilah yang kita gunakan di jemaat. Kita perkirakan saja setiap bulannya ada 3 juta kali 12, maka nilainya bisa kita dapatkan. Persembahan buah sulung, ya buah sulung ternak atau buah sulung hasil bumi. Nah, kita perkirakan saja nilai rata-ratanya 500 ya kali 12 bulan. Persembahan syukur, persembahan pesta menabur, persembahan pesta hasil bumi. Nah, kolektif pesta panen. Yang kami maksud di sini ada juga itu dalam bentuk hasil bumi. Misalkan kalau pesta panen itu ada yang namanya di kita di BNKP Sia Apuanowi, tetapi ada juga yang memberi dalam bentuk uang. Maka di situ kita bisa buat pembagiannya di sini. Kemudian ada persembahan yang ditunjukkan untuk pembangunan, ada juga kolektor kebaktian sekolah minggu, kebaktian komisi remaja dan pemuda, kolektor perempuan dan sebagainya. Nah, pendapatan tidak ditetapkan ini adalah berdasarkan kebutuhan di jemaat. Di bawah ini boleh kita cantumkan lagi kira-kira persembahan apa saja yang nominalnya tidak bisa ditentukan di tingkat jemaat dan boleh kita cantumkan di sini. Kemudian di bagian kedua ini adalah pendapatan yang ditetapkan. Maksudnya pendapatan yang ditetapkan ini nominalnya sudah diputuskan melalui persidangan majelis jemaat. Dan biasanya di bagian pendapatan yang ditetapkan itu adalah iuran tahunan keluarga jemaat. Biasanya iuran tahunan ini hanya dipungut bagi yang sudah disidikat. Nah, kadangkala ada yang mengambil 30, ada juga yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian persembahan peneguhan sidik, katakan untuk tahun ini bisa kita katakan ada 10 orang atau lebih. Nah, ini akan yang kita tentukan bisa di sini. Ya. Bisa ada perubahan dari lebih dari 10. Persembahan baptis, ya kita katakan ada 10 orang. Kemudian persembahan pernikahan, kemudian ADM akta baptis. Nah, biasanya ADM akta baptis ini kadangkala di tingkat resor ini juga menjadi sebuah pendapatan. Dan di tingkat jemaat tentu kita sesuaikan. Kemudian ADM akta sidi, ADM akta perkawinan, ADM akta kematian, kemudian ADM kutipan akta baptis, ADM kutipan akta sidi, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa tentukan dengan memperkirakan berapa orang kira-kira yang disidikan, dibaptis, menikah, maupun yang mengurus akta kematian. Ada juga yang kadang-kala mengurus kutipan akta ketika misalkan akta baptisnya sudah hilang, akta sidinya sudah hilang, atau akta perkawinannya sudah hilang, dan sebagainya. Maka untuk akta yang sudah hilang itu biasanya kita di BNKP yang diurus adalah kutipan akta perkawinan. Itulah yang menurut kami pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan lain tentang pendapatan yang ditetapkan yang nominalnya bisa ditetapkan di jemaat, maka boleh dicantumkan di bagian ini lagi. Kemudian di sini kami buat satu kolom lagi, yaitu pendapatan transit. Maksudnya pendapatan transit ini kita hanya menerima di jemaat dan langsung kita teruskan ke tingkat sinodal. Nah, setahu kami ada beberapa hal, dan di sini boleh ditambahkan nantinya kalau ada lagi yang merupakan atau yang menjadi bagian dari persembahan transit itu sendiri. Persembahan transit biasanya adalah kolektor dana persekutuan sinodal, kolektor hari doa sedunia, kolektor bulan misi dan reformasi, kolektor Advent pertama, kolektor Advent kedua, kolektor United Evangelical Mission. Nah,
Ini perbedaan demi perbedaan ini tentunya kita cantumkan di sini. Nah, bisa saja anggaran tahun lalu akan berbeda dengan anggaran tahun ini. Dan untuk penyusunan anggaran tahun ini adalah berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan anggaran tahun lalu. Maka bisa saja ada perubahannya. Nah, setelah kolom itu kita buat, maka ada satu kolom lagi selisih. Nah, di kolom selisih ini, di sini sudah saya langsung buat rumusnya. Filenya nanti boleh diunduh dan boleh juga dilengkapi. Nah, selisih ini untuk kita melihat perbedaan antara anggaran tahun sebelumnya dengan anggaran tahun ini. Dan kita di BNKP biasanya kita buat dengan bentuk selisih. Selisihnya bisa lebih, bisa kurang. Maksudnya lebih adalah anggaran tahun ini lebih besar dibanding anggaran sebelumnya. Kalau di kolom kurang, maksudnya adalah anggaran tahun ini lebih kecil dibanding anggaran sebelumnya. Setelah selesai kita jumlahkan di sini, maka untuk mendapatkan pendapatan ini tadi, yaitu nilainya adalah berdasarkan pendapatan tidak ditetapkan, pendapatan yang ditetapkan, dan pendapatan transit. Maka setelah kita mendapatkan itu, maka kita jumlahkan, yaitu di grand total ini, yaitu nilainya adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu ditambah dengan jumlah pendapatan tahun ini, itulah jumlahnya adalah 127.780.000 rupiah. Nah, sementara di tahun ini ada 132.870.000 rupiah. Selisihnya ada 5.090.000 rupiah. Nah, setelah selesai anggaran itu, maka di bawahnya kita cantumkan kapan itu kita buat. Misalkan di sini Babalato, yang menandatanganinya adalah Ketua BPMJ dan Bendahara BPMJ. Nah, setelah selesai hal itu, maka kita masuk ke kolom belanja. Nah, di kolom belanja ini sama dengan kolom pendapatan tadi kami buat seperti itu, dan ada beberapa pembagiannya. Ini kami buat 3 Romawi lampiran 3. Bagian pertama adalah honor gaji pelayan. Kadangkala ada juga jemaat yang menambahkan di sini adalah gaji pegawai gereja, ya. Bisa saja ketika mungkin ada tenaga sekretariat atau petugas kebersihan dan lain sebagainya. Boleh di bagian ini kita cantumkan. Hal yang pertama adalah gaji pendeta. Gaji pendeta berapa semuanya kalkulasi, baik tunjangan jabatan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, kali 12 bulan. Maka nilainya bisa kita dapatkan di sini. Kita umpamakan gaji pendetanya adalah 4.100.000. Nah, di kolom tahun ini ada perbedaan, mungkin ada kenaikan 100.000 dan lain sebagainya. Maka kita buat saja di sini. Nah, kemudian honor ketua BPMJ itu sudah ada ketentuannya kita di BNKP, namun kadangkala ada jemaat juga yang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga volume kerja. Maka menurut kami, asalkan hal itu tidak terlalu membebani jemaat, kami itu kita bisa menyesuaikan sesuai dengan panduan. Dan intinya adalah ketika itu sudah disahkan oleh BPMR, maka boleh dijalankan. Kemudian ada honor sekretaris BPMJ, ada honor bendahara BPMJ, di sini kali 12 bulan. Kemudian ada honor BPP. Panduan untuk honor BPP ini sudah ada kita di BNKP berdasarkan hari kerja. Maka itu kita cantumkan 1 tahun. Bisa saja dalam 1 tahun itu mereka bekerja minimal 2 kali atau beberapa kali, itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di kolom keterangan ini kita cantumkan. Misalkan gaji pendeta, kita kebiasaan kita di BNKP itu dibayarkan setelah tanggal 15 bulan berkenan, bukan di awal bulan, tapi di akhir bulan. Dan biasanya setelah tanggal 15 gaji pendeta boleh dibayarkan. Berikut juga BPMJ, ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Khusus BPP tadi, itu dibayarkan saat melaksanakan pemeriksaan. Yang kemudian ada tunjangan hari Natal pendeta, biasanya itu kita di BNKP adalah 1 bulan gaji, atau sesuai juga dengan kemampuan jemaat.
Nah, menurut hemat kami yang memang sudah diatur adalah 1 bulan kaji, dan tentu harapan kita ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing jemaat. Nah, kami buat keterangannya di sini dibayarkan pada hari Natal. Nah, boleh saja apalagi gaji dan honor atau pegawai gereja boleh dicantumkan di bawah ini, ditambahkan di sini. Hal yang kedua, setoran ke resor dan sinodal. Setoran ke resor dan sinodal biasanya ada tanggungan ke resor. Nah, ini ditentukan di persidangan majelis resor, nilainya berapa, nominalnya berapa dalam setiap bulan. Itulah yang kita cantumkan di sini, baik tahun sebelumnya maupun tahun ini. Berikut adalah dana persekutuan sinodal. Dana persekutuan di sinodal, sebagaimana kebiasaan kita di BNKP, itu dilaksanakan sekali dalam 1 bulan, 1 kantong persembahan setiap kebaktian. Misalnya kita di jemaat ada 2 atau 3 kali kebaktian, maka dalam bulan berkenan pada minggu pengumpulan persembahan untuk dana persekutuan sinodal kita laksanakan setiap kali kebaktian. Jadi kalau ada 3 kali kebaktian, maka 3 kali kebaktian juga pada minggu itu kita kumpulkan yang namanya DPS atau dana persekutuan sinodal. Kemudian ada persembahan dana rapat pendeta. Sebelumnya itu ada pembagian ke jemaat penuh, jemaat persiapan, dan pos pelayanan. Nah, maka kami cantumkan saja ini, diumpamakan saja di sini adalah 20.000. Katakan ini untuk klasifikasi jemaat penuh. Nah, atau ada juga yang memang 25.000. Tentu itu sesuai dengan data yang kita dapatkan dari sinodal. Kemudian persembahan doa sedunia. Nah, nominalnya ini tadi itu adalah kita perkirakan berapa tadi di kolom pendapatan, karena ini tadi adalah persembahan transit. Di bagian persembahan transit ini, setelah itu bulan misi reformasi berapa tadi di pendapatan, itu aja yang kita pindahkan kemari. Jadi satuannya itu adalah satu-satu. Setelah itu kita masuk ke bagian 3, ada biaya sidang, rapat, dan pertemuan. Biasanya biaya sidang majelis jemaat, kalau dalam aturan kita itu setiap bulannya ada sidang majelis jemaat, tetapi ada juga dengan sesuai kebutuhan, ada juga jemaat yang melaksanakan 1 kali dalam 3 bulan, ada juga bahkan yang 1 kali 6 bulan. Menurut hemat saya, ini kita tetap mengikuti aturan yang sudah dibuat di BNKP, namun tidak tertutup kemungkinan juga disesuaikan, asalkan hal itu tidak juga mengganggu stabilitas di tingkat jemaat. Nah, katakan biaya setiap sidang ada 500.000 misalnya, kali 12 bulan, maka kita bisa dapatkan nilainya. Kemudian biaya rapat BPMJ, biasanya rapat BPMJ ini dilaksanakan minimal 1 kali 1 bulan. Nah, biasanya ada pertemuan lainnya. Pertemuan lainnya ini boleh pertemuan yang diperluas, misalkan ada pertemuan BPMJ dengan komisi-komisi, ada rapat BPMJ dengan komisi BPP dan sebagainya. Intinya lah yang masih belum terjawab di 2 item ini, boleh kita namakan dia adalah biaya pertemuan lainnya. Nah, berikut kita masuk ke biaya operasional. Nah, biaya operasional ini yang sudah kami cantumkan di sini, dan item-item ini boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Pertama adalah ATK kantor. Nah, biasanya per bulannya itu berapa kita dapatkan. Kemudian biaya fotokopi. Nah, di sini ya kami cantumkan saja per minggu. Boleh juga nanti ini per bulan, tidak tertutup kemungkinan. Nah, semuanya ini disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Kemudian pembelian akta baptis. Nah, di pembelian akta baptis ini ya mesti sinkron dengan jumlah tadi di pendapatan. Kalau kita memperkirakan tadi di pendapatan ada 10 orang yang dibaptis, maka di kolom anggaran ini kita perkirakan ada 10 orang juga ya untuk pembelian akta baptis. Misalkan kita membeli di tingkat resor sekian dan seterusnya. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, nilai-nilai ini tentu ditentukan di sidang majelis resor, dan kita di jemaat ya tentunya turut mencantumkannya dalam anggaran kita. Kemudian kolom berikut adalah biaya listrik gereja. Misalkan dalam 1 bulan berapa. Nah, dalam kali 12 bulan, kemudian biaya listrik rumah dinas. Nah, begitu juga dengan biaya kebersihan. Boleh saja ada biaya operasional lainnya yang kita cantumkan di sini, dan bisa juga sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Artinya ini lebih ditentukan oleh kebutuhan masing-masing jemaat. Lanjut kita masuk ke biaya program. Pertama adalah biaya program marturia. Susunan yang sudah kami buat ini boleh saja mengikuti eh, kebutuhan di jemaat. Dan di sini kami cantumkan saja, kami contohkan saja. Pertama untuk marturia pembelian bahan perjamuan kudus. Kalau kita melaksanakan perjamuan kudus 4 kali dalam 1 tahun, maka berapa biayanya itu? Ya, nominalnya berapa? Berarti kalau nominalnya lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000, maka nilainya di sini kita ubah. Ya, kalau 150 ya boleh kita cantumkan di sini 150 dan lain sebagainya. Intinya adalah berapa nilai yang kita butuhkan di jemaat, itulah kita cantumkan di sini. Berikut juga pembelian kantong kolektor, pembelian lilin. Lilin ini boleh lilin tiap minggu, boleh juga kalau memang dicantumkan di sini adalah pembelian lilin saat hari Natal. Ya, itu semua adalah tergantung kebutuhan. Pembelian kantong kolektor misalnya di sini. Nah, intinya yang terkait dengan peribadatan boleh dicantumkan di sini dan juga boleh di kolom lain, ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pemahaman kita. Yang saya cantumkan di sini hanya sebagai acuan saja perbandingan, dan boleh juga ada koreksi dari rekan-rekan yang membaca postingan ini. Nah, kemudian masuk di biaya program Didaskalia. Di program Didaskalia ini mungkin ada pembelian perikopen umum. Maksudnya perikopen umum adalah perikopen BNKP. Nah, kadangkala di jemaat ada pembagian perikopen kepada satuan kriso dan komisi-komisi. Misalkan di jemaat ada 10 orang satuan kriso, maka di sini kita cantumkan. Kemudian perikopen komisi, misalkan ada 6 atau 7 komisi, ya tergantung sesuai kebutuhan. Nah, di sini kenapa kami kasih komisi 6? Karena komisi pelayanan anak atau untuk SM itu berdiri sendiri. Kemudian bahan pengajaran CD berapa? Nah, nominal ini tentu sesuai harga di kantor sinode. Ya. Nah, untuk biaya kirimnya boleh dicantumkan di biaya operasional, boleh juga dicantumkan di bagian ini. Itu tergantung kebijakan BPMJ lah. Kemudian pembelian lagi era-era kalau misalkan kita butuh, kemudian pembelian lagi era PA dan khotbah. Ya, di sini sudah kita cantumkan untuk biaya program Didaskalia. Kemudian biaya program diakonia, misalkan persembahan bagi warga jemaat yang sakit yang dengan standar opname, misalkan nominal ini juga boleh berubah sesuai dengan keputusan di sidang majelis jemaat, berapa per orang saat berkunjung. Begitu juga kalau misalkan ada yang berduka, maka berapa nominalnya. Nah, satuannya di sini boleh berubah, boleh 2 orang, boleh beberapa orang, tapi itu adalah perkiraan kita saja. Ya. Kemudian ada dana yang namanya biaya program koinonia. Program koinonia ini salah satunya adalah tamu jemaat, itu untuk memperkokoh persekutuan di tingkat jemaat. Kalau kita umpamakan saja ada 1 juta, ya, berarti dalam 2 semester atau kita perkirakan berapa kali ada tamu jemaat. Di sini yang kami buat keterangannya di sini adalah saat kunjungan pelayan dari resor, sinodal maupun gereja lain. Intinya lah kalau ada biaya yang kita keluarkan dengan adanya tamu dari luar jemaat, kemudian biaya untuk PHBG, panitia hari-hari besar gerejawi. Maksudnya di sini berapa dana awal yang diberikan kepada PHBG itu sendiri. Yang kemudian biaya pembangunan. Biaya pembangunan ini tadi kita dapatkan dari persembahan pembangunan. Jadi nilainya tidak berubah. Berapa tadi di kolom pendapatan, itulah yang kita cantumkan nominalnya di sini. Dan begitu juga satuannya. Dan begitu juga jumlahnya. Ya. Kemudian biaya pembinaan komisi-komisi. Maksudnya biaya pembinaan komisi-komisi, biasanya kita di jemaat, tidak semua persembahan komisi itu masuk ke kas umum jemaat, tapi kadangkala ada juga yang dipergunakan untuk kegiatan masing-masing komisi. Nah, nominal atau pembagian itu boleh ditentukan oleh jemaat. Atau bagaimana kebijakan di jemaat tentang itu, ya itulah yang akan dilaksanakan jemaat dan sesuai dengan kebijakan atau keputusan di jemaat, itulah yang kita cantumkan di bagian ini. Berikut ada yang namanya biaya program oikonomia. Ya, program ekonomia ini yang saya cantumkan di sini dan boleh ditambahkan juga adalah biaya penyuluhan pertanian dan peternakan. Misalkan dalam 1 tahun kita laksanakan sekali penyuluhan, berapa nilainya itu. Nah, kemudian biaya pembekalan pelayan. Boleh juga ditambahkan
digunakan di bidang ekonomia ini. Lalu setelah itu ada yang namanya biaya tidak terduga. Untuk mendapatkan biaya tidak terduga ini, eh, itu kita dapatkan dari selisih antara pendapatan dan jumlah belanja. Nah, setelah kita buat seperti itu, maka kita hitung, ya, kita hitung berapa semua belanja dalam satu tahun, baik untuk tahun lalu, tahun ini juga. Nah, nilai ini didapatkan dari pertama adalah khusus untuk belanja ini nilai yang 127 juta 267 ribu ini kita dapatkan dari pertama adalah honor atau gaji pelayan, kemudian setoran ke resor dan sinodal, kemudian biaya rapat, sidang rapat dan pertemuan, kemudian biaya operasional, kemudian biaya program marturia, program didaskalia, program diakonia, program koinonia, dan program ekonomia. Maka setelah kita mendapatkan di situ, maka itulah nilainya itulah nilai untuk belanja. Jadi biaya tidak terduga ini, jadi kita dapatkan dari di kolom pendapatan ya. 127.780.000 rupiah dikurang berapa belanja, maka itulah nilai yang kita dapatkan untuk biaya tidak terduga, sehingga balance antara pendapatan dengan belanja. Nah, demikian juga di biaya tidak terduga di anggaran tahun ini, rumusnya sama. Di sini saya sudah cantumkan rumus-rumusnya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah selesai itu maka tetap ada kita buat di kolom selisih kira-kira berapa perbedaan masing-masing, rumusnya sudah saya cantumkan di sini juga untuk mendapatkan nilai itu. Jadi tinggal Bapak Ibu unduh. Nah, saran saya yang lebih tepat menurut saya yang lebih tepat kita gunakan untuk laporan untuk penyusunan anggaran ini lebih tepat kalau kita menggunakan Google Sheet. Namun tidak tertutup kemungkinan juga jika akses internet kurang bagus di tempat kita, boleh kita gunakan Microsoft Office. Dan kalau saya sarankan itu minimal Microsoft Office 2016 ke atas. Karena ada beberapa program yang memang sudah disempurnakan. Sementara kalau Office 2010, kemungkinan ada hal yang akan tidak terbaca nantinya. Nah, karena setelah nanti kita susun rencana dan anggaran pendapatan belanja ini, kami akan buat nanti laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang sifatnya real time, sehingga nantinya di bagian pembuatan laporan ini lebih mudah kita akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan lebih mudah juga kita melihat perkembangan pendapatan setiap saat di jemaat. Nah, itu akan pada video berikut nanti akan saya buat hal itu ya. Nah, setelah selesai kita buat pendapatan belanja, maka sekarang masuk kita ke rekapitulasi. Di rekapitulasi ini berapa tadi jumlahnya biaya pendapatan, dan rumus untuk mendapatkan itu sudah saya buat di sini ya, tinggal Bapak Ibu mengunduhnya. Boleh disusun dalam bentuk Google Sheet, boleh juga menggunakan Excel ya, tergantunglah kebutuhan. Nah, setelah itu maka dibuat di kolom di sini yang saya buat pos pasal uraian pendapatan, pos pasal uraian dan belanja. Maka di sini ada garis totalnya, dan di sini ada biaya tidak terduga. Jadi biaya tidak terduga ini ya kita dapatkan tadi di kolom ini ya, di kolom. Nah, demikian saja Bapak Ibu yang boleh saya berbagi. Boleh di komentar nanti ditanyakan apa yang mesti ditanyakan oleh Bapak Ibu. Dan kalau mau sharing, boleh juga menghubungi kami secara pribadi melalui email kami. Kami siap membantu sesuai dengan kemampuan kami. Dan terlebih-lebih kalau ada koreksi dari Bapak Ibu, itu sangat-sangat membuat kami senang. Kenapa? Biarlah apa yang sudah kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita, dan mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan ketika nantinya kita ke depan akan buat yang namanya aplikasi
keuangan. Demikian saja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pelayanan dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan kita dimanapun kita berada. Amin.